5. Kalau ada X kuadrat, Y kuadrat, 6X min, ini ya suka. Persamaan lingkaran basic menurut Kipin itu harus ada dalam pusat. Ya, jadi kalau Anda bikin soal seperti ini, Kipin jawab gini. Nalar seperti ini Anda harus tahu. Kalau aku punya X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y min 26 sama dengan 0. Menurut Kipin ini bukan basic. Yang namanya persamaan lingkaran yang basic, Kipin suka gini. X kuadrat 6X berarti Kipin jadi X plus 3. Dari mana Kipin? Anda bisa tengok di bab lingkarannya Kipin. Kalau ini 6X, ini 3. Kenapa dibagi 2? Oke, lanjut. Ditambah, buka kurung Y. Kipin lihat Y kuadrat dengan min 2Y. Kalau ini min 2Y, berarti ini min 1. Tutup kurung kuadrat min, ini kuadrat 9. Ini kuadrat min 1 min 26 sama dengan 0. Maka Kipin mengatakan X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan Kipin tulis di sini adalah 36. Dari sini Kipin bisa tahu, oh ini loh namanya R kuadrat. R kuadratnya 36, berarti R-nya adalah 6. Di sini loh ada namanya pusat lingkaran. Berapa pusat lingkaran? Min 3,1. Nah, terus Anda tanya, kesuwen pakai rumus ini terlalu lama Kipin. Aku punya rumus min setengah A, min setengah B. Terus nanti mau nyari jari-jarinya bisa pakai rumus lagi ya. Nah, berarti rumus itu kan ada 2. Ya, ada apakah min setengah A, apakah min setengah B. Ya, tapi pada waktu Anda ulang, pada waktu Anda ujian, respon-respon itu pasti ganggu. Itu ada min atau ada plus? Ya, itu cuma buat Anda ragu-ragu. Tetapi kalau Anda memakai konsep seperti ini, satu jalan semua dapat. Ya, jadi Kipin nggak perlu ngapalkan rumus. Kalau Anda mau ngapalkan rumus itu terserah Anda, Kipin nggak masalah. Pokoknya Kipin mengatakan basic lingkaran ini Kipin harus rubah seperti ini. Lah Anda dari sini ke sini harus cepat. Ya, berarti kalau ini 6X berarti ini 3. Ini 8X ini 4. Ini 10X ini 5. Berarti begini. Oke, nah kalau Anda sudah tahu, oh pusatnya min 3,1 ini loh. Kipin gambar sembarang. Di sini loh pusatnya min 3,1. Ini ada titik 5,7. Anggap aja 5,7 di sini. Ya, anggap aja 5,7 di sini. Dia minta jarak terdekat titik ini ke lingkaran. Berarti mana? Nah, inilah lagi Kipin kan. Jarak titik dekat ini ke lingkaran. Berarti ini loh sendiri. Ya, yang diminta ini Kipin kasih namanya X lah. Ya, Kipin kasih namanya X. Jarak titik terdekat itu, jarak titik terjauh yang mana? Ini begitu sini. Ya, berarti kalau terjauh dari titik ini sampai di sini ya, melewati pusat lingkaran. Nah, sekarang jadi permasalahan. Mau nyari X ini gimana? Ya sudah. Ini anggap aja titik A. Pusatnya ini Kipin kasih namanya C. Ya, Anda cari jarak 2 titik dulu. Nah, cari jarak 2 titik ini memakai rumus apa? Kipin bisa pakai rumus berarti AC ya, AC sama dengan akar pelajaran SMP 5 dikurangi min 3 X1. Kita punya rumus X1 min X2 dikurangi tutup kurung kuadrat ditambah Y1 min Y2 tutup kurung kuadrat. Ini teorema jarak 2 titik, berarti 5 min ini berarti 5 min itu plus 3 kuadrat ditambah 7 min ini 7 min 1 tutup kurung kuadrat, berarti Kipin hitung di sini adalah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, berarti ketemunya 10. Oke, nah kalau ketemu 10, jari-jarinya tadi ketemu 6, berarti mau nyari X adalah 10 kurangi 6, jawabannya adalah 4. Oke. Ya, jadi logiknya seperti itu ya. Ya, kalau diminta jarak terjauh berarti secara logik kalau diminta jarak terjauh berarti X ditambah diameter. Berapa diameternya? Kalau jari-jarinya 6 berarti diameternya 12. Berarti 12 ditambah 12 ditambah 4. Oke, lanjut ya. Nomor 17 ya. Jadi cara jawabnya seperti itu ya. Kipin lanjut nomor 17 supaya cepat aja ya, karena Kipin tidak bisa terlalu lama. 17 ya, di sini ada tulis persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran yang berpusat ya, persamaan lingkaran
yang berpusat ya, berpusat di 4,3 ya, dan menyinggung sumbu Y, dan menyinggung sumbu Y ya, menyinggung sumbu Y adalah pilihannya A di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Pilihan B adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 8X min 6Y plus 16 sama dengan 0. Pilihan C adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X plus 6Y plus 9 sama dengan 0. Pilihan D ya, kita lanjut. Pilihan D adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y plus C sama dengan 0. Pilihan E adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 6Y plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau Anda bisa gimana? Mau bikin boleh silakan. Nah, persamaan lingkaran, Kipin bilang gini. Ya, Kipin bilang gini. Aku nggak suka loh yang namanya persamaan lingkaran bentuknya seperti ini, jujur Kipin nggak suka. Kata persamaan lingkaran ini Kipin selalu translate seperti ini. Ya, Kipin selalu translate seperti itu ya. Nah, di sini ada kasus dia bilang aku punya persamaan lingkaran. Pusatnya di 4,3, Kipin bikin aja ya, terserah bikin versi saja. Di sini ada X, di sini ada Y ya. Pusatnya di 4,3, 1 2 3 4, 1 2 3. Anggap aja pusatnya di sini 4,3 ya. Pusatnya di sini. Dia bilang menyinggung sumbu Y. Kalau menyinggung sumbu Y lah, berarti gambarnya gini kan. Berarti logiknya di sini Kipin nggak tahu, awur aja. Berarti ini namanya jari-jari. Dan menyinggung sumbu Y berarti secara nalar jari-jarinya sama dengan X. Kalau pusatnya di sini 4,3, kalau dia menyinggung sumbu X, menyinggung sumbu Y berarti jari-jarinya sama dengan pusatnya X, berarti 4. Kalau dia menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya pakai. Nah, cara nulisnya gimana? Kipin tulis berarti X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat, jari-jarinya adalah 4, berarti jadi 4 kon. Selesai. Nah, terus gimana jawabannya? Anda expand. Ini dikeluarkan berarti X kuadrat. Kipin tulis X kuadrat Y kuadrat ya. 2 kali ini min 8X betul. 2 kali ini min 6Y betul. Plus 16 plus 9 berarti 25 sama dengan 16. Kalau Kipin nulisnya langsung jadi per 4, jadi supaya enak bisa cepat. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 6Y, 16 nya pindah ke kiri berarti jadi plus 9 sama dengan 0. Jawabannya mana? X kuadrat plus Y kuadrat min 8X min 8X min 6Y min 8X min 6Y plus 9 min 8X min 6Y plus 9. Berarti jawabannya adalah gampang ya. Oke, lanjut Kipin di nomor 18. Oke ya, oke ya, ada 2 ya. Kipin langsung nomor 16. Kipin harus tulis soalnya supaya tercipta recordnya bagus ya. Dia bilang jarak terdekat ya, jarak terdekat. Oke, jarak terdekat titik A 5,7 ya ke lingkaran ya, ke lingkaran ya, ke lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X plus 6X min 2Y min 26 sama dengan 0 adalah ya. Anda kalau mau bikin silakan ya. Dalam satuan panjang berapa? Jawabannya A 2, B pilihannya 4, C 6, D 8, E 10. Oke ya, kita langsung bikin aja ya supaya tidak panjang lebar. Jarak terdekat daripada titik A 5,7. Anda harus perhatikan, Kipin tidak suka
persamaan garis singgung elip loh. Persamaan garis singgung elip. Persamaan garis singgung, ada elip keluar ya. Persamaan garis singgung elips ya, elips 2x kuadrat ditambah 8y kuadrat min 12x ya, min 12x min 32y, betul ya, min 32y plus 34 sama dengan 0. Dia bilang melalui ya, melalui titik 5,3. Kalau elip ini kayaknya Kipin belum pernah bikin VT-nya ya. Kipin belum sampai bikin VT-nya ya. Baru sampai parabola, lingkaran parabola harusnya ada elip, ada hiperbola gitu ya. Kipin belum gitu ya. A Kipin tulis dulu. Di sini ada 2x plus y min 11 sama dengan 0. Pilihannya B adalah 2x min y plus 5 sama dengan 0. Pilihan C di sini ada x plus y plus 7 sama dengan 0. Pilihan D di sini ada x plus y min 7 sama dengan 0. Pilihan E di sini ada x plus 2y min 11 sama dengan 0 ya. Nah, kasus seperti ini konsepnya sama dengan lingkaran. Anda harus lihat, oh apakah dia diketahui titik, apakah dia diketahui titik ya, apakah dia diketahui titik ataukah diketahui gradien ya, titiknya pada elip atau apakah pada di luar elip, itu Anda harus paham ya. Nah, konsep seperti ini, persamaan elip itu Anda harus tahu. Anda harus menguasai persamaan elip. Persamaan elip itu secara basic adalah x kuadrat, a kuadrat, di sini y kuadrat, ini b kuadrat. Konsepnya di sini harus satu. Itu konsep. Loh Kipin, kalau aku punya kayak gini-gini gimana? Oh ya, nanti berarti ada pusatnya. Ada pusatnya, nanti kita bisa bikin sama x min alfa tutup kurung kuadrat, mungkin ini a kuadrat, di sini y min beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, ini konsep ya. Jadi artinya Anda harus tahu, Kipin anggap mayor minornya terserah ya, mayor minor terserah. Sebentar Kipin isi tinta dulu ya. Anda boleh bikin ya, terserah. Anda boleh bikin versi Anda ya, Anda bisa bikin dulu ya. Sebentar ya, Kipin cek dulu sebentar ya. Sebenarnya gampang ya. Sebentar Kipin cek dulu, sebentar, sabar ya, sebentar Kipin isi tinta dulu. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi Anda bisa dibuat dulu ya. Nah, persamaan ini Anda rubah dulu dalam konsep seperti ini. Sama seperti kalau Kipin ngomong, kalau lingkaran garis singgung pada lingkaran juga konsepnya dirubah ya. Oke. Sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, langsung Kipin tulis di sini. Kalau aku punya soal seperti ini, langkah apa yang harus aku lakukan? 1, 2. Kipin tulis 2 buka kurung x kuadrat dikeluarkan 2 jadi min 6x. Oke ya, Kipin langkah pertama digitukan dulu supaya nalarnya masuk ya. Masalah 34 itu urusan belakang ya. Terus Kipin tulis di sini 8y dengan ini berarti plus 8-nya dikeluarkan 8 buka kurung, di sini adalah y kuadrat min 4. Loh Kipin, kenapa kok Kipin bisa punya pemikiran seperti itu? Nah, itu yang Kipin kerja. Di dalam basic daripada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat r kuadrat, x min alfa plus kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini pun Anda juga harus rubah dalam konsep seperti ini. Kalau Anda nggak merubah konsep seperti itu, salah ya. Nah, soal seperti ini Kipin ubah. Berarti Kipin tulis lagi di sini 2 ya, Kipin kasih ya, berarti Kipin kasih gini. Oh sorry, ini 2, Kipin kasih gini, berarti Kipin jadi x min 6 dibagi 2 itu 3 tutup kurung kuadrat dikurangi 9. Oke ya, Kipin ulang lagi. Min 6 jadi min 3. Kipin harus jadi posisi seperti ini. Berarti x min 3 tutup kurung kuadrat dikurangi 9. Kenapa dikurangi 9? Dikurangi, kalau ini dijabarkan jadi ada plus 9. Plus 9 dikurangi 9 hilang. Jadi ketemu x kuadrat min 6 itu plus ya, di sini 8 buka kurung, sama konsepnya di sini, sorry,
ini 4y, sorry, y kuadrat ya, y 8-nya keluar jadi min 4y, berarti Kipin tulis di sini ada y min dibagi 2, berarti 2 tutup kurung kuadrat selalu dikurangi ini kuadrat 14, baru Kipin tulis 34 sama dengan 0. Oke, lanjut ya, sebentar Kipin cek, sebentar, ini Kipin tulis 34 sama dengan 0 ya, 34 sama dengan 0. Terus Kipin tulis, Kipin jabarkan 2 kali ini berarti 2x min 3 kuadrat, 2 kali ini berarti min 18, 8 kali ini berarti 8y min 2 kuadrat, 8 kali ini berarti min 32 plus 34 sama dengan 0. Oke, Kipin naikkan ke atas, Kipin naikkan ke atas. Soal ini Kipin sederhanakan jadi berapa? Ya, Kipin naikkan atas. Kipin tulis 2 ya, Kipin tulis di sini 2 buka kurung x min 3 kuadrat, Kipin tulis ini dan ini dulu ya, jadi Kipin tulis ditambah 8 y min 2 tutup kurung kuadrat min 18 min 32 berarti sama dengan min 50, min 50 plus 34 berarti sama dengan min 16, betul ya, min 50, betul ya, betul ya, ini sama ini 2, min 16, min 16 pindah ke kanan berarti jadi 16. Oke ya, jadi 16 ya, jadi ini Kipin min 18 min 32 34 berarti ketemunya min 16 pindah ke kanan jadi 16. Nah, kalau konsepnya sudah seperti ini, basic yang Kipin katakan harus ini harus 1. Yuk gak usah bingung kata 2, yuk gak usah bingung kata 8. Cuma yuk bingung kata 2, kata 8. Konsepnya ini harus 1, yuk kejar ini 1. Itu aja. Kalau ini 1, berarti supaya 1 berarti ini dibagi 16. Kalau dibagi 16 berarti ini jadi persamanya x min 3 tutup kurung kuadrat per 8 ditambah dibagi berarti y min 2 tutup kurung kuadrat, di sini 2, di sini 1. Ini loh namanya basic daripada persamaan elit ya, bisa puncaknya di 3,2 gitu ya. Di sini ada sumbu mayor, di sini ada sumbu minor ya. Mayor Kipin nggak bahas ya, Kipin nggak bahas mayor minornya, nanti mungkin di VT Kipin buatkan lagi ya. Nah, sekarang jadi permasalahan untuk mencari persamaan garis singgung melalui titik 5,3. Kipin harus cek dulu apakah titik ini terletak pada curve. Kalau dia terletak pada curve gampang, tapi kalau titiknya tidak terletak pada curve di luar berarti you harus pakai garis kuasa. Kipin cek dulu sebelum Kipin melakukan, Kipin cek dulu, cek 5,3. Seperti kalau Kipin ngajari persamaan garis singgung pada lingkaran melalui titik ini. Nah, titik itu harus kamu cek. Tahu dari mana? Anda coba lihat di videonya Kipin mengenai lingkaran ya. Jadi ini basicnya berurutan ya. Kalau Kipin cek 5,3 tak masuk di sini, masukkan 5 berarti ini ketemunya masukkan 5 berarti ketemunya 2 kuadrat per 8, dimasukkan 3 di sini berarti ketemunya 1/2 sama dengan 1. Betul nggak? Oh betul. Oh, kalau betul berarti ini pada elit ya. Lah kalau pada elit maka PGS-nya adalah ya, ini kawan saya, kalau ini titik ini pada elit maka PGS-nya adalah X ini berubah menjadi X1 min 3 X min 3 per 8 ditambah Y1 min 2 Y min 2 per 2 sama dengan 1. Selesai ya. Jadi ini PGS-nya seperti ini. Terus gimana Kipin? Gampang dong. X1 nya dimasukkan 5 berapa? 5 kurangi 3 berarti 2 X min 3 per 8 ditambah Y1 nya masukkan 3 berarti 3 dikurangi 2 1 Y min 2 per 2 sama dengan 1. Semuanya dikalikan kecilkan dulu deh, tidak apa-apa lah, kalikan 8 ya, dikalikan 8 berarti ini tinggal hilang, berarti tinggal 2x min 6 ditambah kalikan 8 berarti tinggal 4, berarti 4 buka kurung Y min 2 sama dengan 1 kali 8 8. Kipin
kali 88. Ipin suka. Aku nggak mau sederhanakan dulu, berarti logik Anda 2 kali kerja. Ya kan? Kalau Ipin suka ngilangkan per, ya itu konsep. Supaya nalarnya gampang ya. Ipin tulis di sini 2x min 6 ditambah dx par berarti 4y, 4 kali min 2 berarti min 8 sama dengan 8, berarti 2x plus 4y sama dengan min 14, pindah ke kanan berarti sama dengan 22, dibagi 2 semua, x plus 2y sama dengan 10. Loh, jawabannya mana? Oh, jawabannya kita bisa bikin, berarti x plus 2y dikurangi 11 sama dengan 0. Jawabannya adalah B. Ya, jadi cara jawabnya itu seperti itu ya. Oke, jadi konsep utamanya Anda harus menciptakan ini satu. Itulah yang namanya basic daripada elif. Oke, lanjut ya Kipin ya. Kipin lanjut ya, sebentar. Kipin lanjut ya. Oke, nomor 19 ya, nomor 19 ya. Oke ya. 19 di sini ada soal mengenai grafik ya. Oke, sebentar, Kipin lanjut nomor 19 ya, nomor 19. Di sini ada tulis grafik mengenai apa? 19 ya. Ya, Anda kalau bisa jawab dulu ya. Di sini ada tulis fungsi yang menunjukkan. Fungsi yang menunjukkan ya, menunjukkan grafik ya, menunjukkan grafik. Fungsi yang menunjukkan grafik fungsi trigonometri, fungsi trigonometri ya, trigonometri ya. Berikut adalah ya, berikut adalah di sini ada diketahui grafnya, ada diketahui grafnya di sini x, di sini y. Ipin awur ya, Ipin gambar sketch aja begini ya, gini, sorry. Ipin gambar begini, ini terus ini diketahui gini ya. Ipin kasih di sini diketahui 5pi per 6 ya. Terus di sini diketahui pi per 3, pi per 3. Terus di sini diketahui min pi per 6 ya. Terus yang atasnya ini diketahui 2. Oke. Di sini diketahui 2. Oke. Mohon maaf kalau angkanya tulisannya jelek ya. Diketahui 2. Nah, pilihannya di sini A. Ya, ada y sama dengan 2 sin x plus pi per 6. Kayaknya salah ini. Kayaknya salah ini juga. B ya. Terus di sini y sama dengan 2 sin x min pi per 6 juga salah ini. Kenapa Kipin salah nanti? Kipin ngomong gini, C, di sini ada y sama dengan 2 sin x min pi per 6 ya. Terus di sini ada D adalah y sama dengan 2 sin x plus pi per 6. Terus di sini ada E sama dengan y sin ya. Di sini tulis berapa ini? 2x min pi per 6. Oke ya. Yang langkah pertama Kipin lakukan seperti ini, Anda tahu enggak? Ya, Anda wajib tahu itu secara basic ya, secara basic. Jawabannya yang benar itu apa? Ini salah lah. Ini 2 sin x tambah pi per 6. Pi per 6 ini lepas dari bukan di dalamnya sin ya. Yang di dalamnya sin itu kayak gini. Ya, secara logik Anda lihat, grafik ini nggak mungkin. Nggak mungkin, impossible ya. Ipin bilang tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Di sini ada x-nya 0. X-nya tak masuk 0, sin 0 itu 0. 0 tambah pi per 6 ini loh gak sampai tuh. Mosok pi per 6. Gak salah. Ini salah, ini salah. Ya. Terus kalau Anda lihat, perhatikan grafik ini graf. Ya. Ini juga salah karena di sini ada amplitudenya, ada tingginya. Tingginya 2 pasti depannya 2. Nah, jadi kemungkinan ini salah. Yang benar adalah D atau C. Yang benar yang mana? Nah, kita harus belajar. Kita harus tahu grafik ini adalah sebenarnya grafik dari sin. Ya, grafik dari sin. Aku kalau punya Y sama dengan sin X,
grafik sin X ini geser ke kiri. Ya, ini asli Anda perhatikan. Ini sebenarnya begini. Sebenarnya begini. Sebenarnya begini. Tapi grafik ini digeser. Ini pindah ke sini. Ini kalau ke sini berarti ini pasti plus. Bahasa daripada fungsi trigonometri, kalau X plus pi per 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan pi per 6. Artinya setiap grafik ordinat titik X digeser ke kiri. Jadi logiknya kita ngomong, kalau ini plus pasti ke kiri, kalau ini min pasti geser ke kanan. Kelihatan ini ke kiri, berarti kalau ke kiri pasti plus, nggak mungkin min. Jawabannya supaya cepet aja ya. Lanjut ya. Jadi logiknya Anda lihat kemarin yang menyatakan kalau Kipin kalau aku punya begini, Kipin kalau aku punya begini, Y sama dengan 2 sin, di sini ada 3x min, misalnya 90 derajat ya. Artinya gini, kalau ini artinya digeser 30 derajat ke kanan. Kata 3 ini menyatakan periode ya, menyatakan periode ya, menyatakan periode. Berapa periodenya? Rumusnya 1/k dikali 2 kali. Yang dimaksud K ini namanya K. Berarti 1/3 dikali 2 pi berarti sama dengan 2/3. Kalau ditanya periode, kalau seperti ini periodenya berapa? Periodenya 1/1 dikali 2 pi berarti 2/3. Lewat ya. Nomor 20 ya. Jadi ini sebenarnya kena langsung. Oh, itu sama-sama sin. Nggak mungkin lah plus, nggak mungkin min ya. Jadi yang di dalam kurungnya yang kita kejar jawabannya apakah dia bergeser ke kiri atau bergeser ke kanan. Nomor next 20 ya, supaya cepat aja karena kita tujuannya sampai di nomor 30 ya. Dia bilang gini, perhatikan gambar ya. Perhatikan gambar ya, perhatikan gambar. Ada gambar begini, bikin. Anda mau bikin silakan sambil belajar. Di sini ada Kak Ketok Kipinnya apa ini K, ini K, ini M, di sini adalah L, di sini 120 degree, di sini adalah 15 derajat. Angkanya Rek. Terus di sini adalah 30 akar 2. Boleh pakai kalkulator Kak. Dia bilang gini, kalau KL-nya diketahui jika panjang KL, jika panjang sisi KL adalah 30 akar 2 cm, maka panjang sisi dari LM adalah titik-titik, pilihannya A sama dengan 10 akar 3, B sama dengan 15 akar 2, C 15 akar 3, D 20 akar 3, E sama dengan 20 akar. Nah, Anda bisa nyoba ya. Oh, di sini ada 10 akar 3, 15. Yang gimana Kipin? Ditanya LM ini pakai rumus apa ya Kipin? Nah, ini Anda harus tahu. Langkah pertama bisa pakai aturan sinus, bisa pakai aturan kosinus. Mau tahu aturan sinus pakai yang gimana, aturan kosinus bagaimana? Anda lihat videonya Kipin lengkap ya. Kipin sampai sudah ngajari ilmu trigonometri, sudah ada ajari basicnya gimana. Terus mengenai aturan trigonometri, aturan kosinus juga sudah ada basicnya ya. Kalau mungkin yang lainnya Anda harus lihat buku kan. Kalau lihat buku kan belum tentu Anda mengerti. Belum tentu Anda mengerti. Kalau dengan audio visual, Kipin berharap pasti ngerti ya. Nah, Anda harus tahu ini aku pakai teorema apa Kipin? Aku pakai aturan sinus atau aturan kosinus gitu ya. Kalau perhatikan nih, basic kalau kita memakai aturan kosinus, kosinus ini kuadrat tambah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini enggak tahu, nggak bisa. Oh gitu ya, pakai ini dong. Cos 15 ini kuadrat tambah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ini tahu enggak? Enggak tahu. Ini tahu enggak? Enggak tahu. Terus mau gimana? Ya pakai sinus coba. Kita pakai sinus. Barangkali nggak bisa. Kita coba. KL dibagi sin M sama dengan
KL dibagi sin M sama dengan KM ya, KM per sin L sama dengan LM per sin K ya. Jadi teorema daripada aturan sinus itu pakai depan sisi dibagi depan sudut. Berarti KL dibagi sin ini, KM dibagi sin L, ML dibagi sin K. Nah kita lihat, oh KL-nya tahu 30 akar 2. Kalau Kipin bikin semuanya tak tulis semua, masalah nanti divonis bisa atau tidak itu urusan belakang. Kipin tulis 30 akar 2. Oh sin M-nya berapa? Oh 120. Berarti sin 120. KM-nya berapa? Gak tahu ya. KM-nya enggak tahu. Sin L-nya berapa? 15. Sin 15. Oh bikin sin 15 gimana? Pakai kalkulator? Oh gak tahu. Kita lihat aja. Sama dengan LM. LM-nya juga enggak tahu. Sin K-nya berapa? Kita lihat. 120, 15, 135. Total segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti sudut K adalah 180 kurangi 120 kurangi 15 berarti 45. Betul ya? Kan totalnya kan harus 180. Ini kan sudah 135 berarti sisanya 45. Berarti aku pakai sin 4. Terus kalau mau nyari LM, aku nggak perlu pakai ini, aku pakai ini dengan ini. Jadi aku mau pakai konsep ini. Berapa kita hitung? 30 akar 2 ditulis saja. 30 akar 2 sin 120 berarti setengah akar 3 sama dengan di sini LM sin 45 berapa? Setengah akar 2. Loh, dicoret. Nah, akar 2 dikali silang berarti 30 kali 30 akar 2 kali akar 2 berarti 60 dibagi akar 3 sama dengan L. Terus gimana? Oh Kipin kalau LM sama dengan 60 per akar 3 berarti mau nyari LM-nya gimana? Gampang, nggak perlu kali cos kawan. 60 bagi 3 itu 20, akar 3 naik ke atas berarti apa? Mau ngitung pembagian dalam akar dengan cepat, Anda bisa lihat di konten videonya gitu. Ya, tidak perlu kali akar 3 per akar 3 kesuwen. Jadi 60 bagi 3 20, akar 3-nya naik berarti 20 akar 3. Jawabannya adalah delta. Oke, ya jadi konsep permainannya seperti itu ya supaya nalar Anda bisa cepat. Lanjut nomor 21. Kurang 10 nomor ya, kurang 10 nomor ya. Bikin target sampai 30. Oke, sabar. Nah, supaya bisa recordnya bisa dapat bagian 21 ya. Di sini ada tulis himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian persamaan. Masih trigonometri lagi ya. Persamaan. 2 akar 3. 2 akar 3 sin X ya kan? Min 2 cos X min 2 cos X sama dengan 2 akar 3 pada interval berapa? 0 sampai X sampai 360 ya adalah. Wah, Anda boleh nyoba, nggak usah sungkan Anda nyoba. Pilihannya A, di sini ada 60 90 ya. Pilihannya B, dia di sini ada 90 dan 150. Pilihan C, di sini ada 45 90 150. Pilihan D, di sini ada 90 ya, 90 150 210. Pilihan E ada 90 150 210 dan 270. Nah, pada saat Anda mau mengerjakan ini bisa Anda main coba-coba. Ya, Anda bisa main coba-coba. Kalau Ipin bisa, kalau konsep Anda kuasai bisa main coba-coba. Ipin pakai coba angka berapa? Di sini ada 90 90 90 90 90. Kalau satu coba. Ini lagi. Di sini ada 90 90 90 90 90. Berarti 90 itu pasti oke. Ngapain kamu nyoba? Ya, kamu nyoba sesuatu yang tidak ada. Ada 90 90 90 90 enggak usah. Pasti 90 oke. Yang kita coba-coba ya. Kalau kita masuk 60 di sini, kalau tak masuk 60 di sini, sin 60 setengah akar 3 ya. 60 setengah akar 3, 2 akar 3 dikali setengah akar 3.
Cosnya diganti X-nya ganti 60. Cos 60 berarti min 2 kali setengah. Kita hitung akar 3 berarti 3 min 1, ketemunya 2. Di sini 2 akar 3. Berarti ini salah. Gak usah panik, gampang ya. Berarti 60 itu tidak mungkin. Ya, 60 itu tidak mungkin. Terus Kipin lanjut, next ya. Nah, kita nyoba, namanya kita nyoba ya. Kita nyoba, ya barangkali kan. Kita nulis lagi. Di sini ada 150, di sini ada 150, ada 150, ada 150, ada 150. Probability-nya 150. Kita nggak usah nyoba 150. Yang kita coba 90. Nah, kalau 90 ini salah. Oh, sorry. 90 ini 90 gak usah coba ya, karena 90 juga sudah ada. Nah, kita lihat. Oh, 150 ini ada semua. Ya, 150 ada semua. Berarti 150 gak usah coba. Ya, 150 gak usah coba. Kita coba yang 45. Seandai kata 45 ini oke, ya jawaban ini. Karena di sini gak ada 45. Ya, kita coba 45. Kira-kira bisa nggak? Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Kalau ini tak masuk 45, setengah akar 2. Setengah akar 2 dikalikan ini, ketemunya adalah akar 6. Di sini akar 2. Akar 6, akar 3 masuk jawaban ini. Salah. Sama nih. Ya, kalau mau tahu loh strategi. Ini kan ilmu strategi kalau mau tahu ya. Nah, kita coba. Di sini ada 210. Di sini ada 210. Yang kita coba mana? Yang kita coba 210. Nah, ya kita coba 270. Kalau 270 ini oke. Kalau 270 ini oke, berarti aku jawab ini. Ini kan? Ya, karena mengandung 90 ini. Ya, kita coba 270. Kalau tak masuk 270, sin 270. Berapa Kipin sin 270? Kipin nggak ngerti loh. Ya, gitu nggak ngerti. Oh, sin 270 itu min 1. Ya, ini nalar. Min 1. Kalau ini tak masuk min 1, berarti min 2 akar 3. Kalau ini tak masuk 270, cos 270 berapa Kipin? Nah, no. Sama enggak? 270 tidak ada, salah. Berarti jawabannya adalah, yang benar adalah tinggal 210. Ya, 210. 210 sin 210. Setengah akar 3 min setengah akar 3. Ya, dikurangi 2. Cos 210 berarti podo min setengah akar 3. Kita hitung ketemunya berapa di sini. Berapa ini? Berarti min duanya coret, berarti min 3, di sini plus akar 3. Ada jawabannya. Jadi jawabannya Kipin terlalu lama ya kalau coba-coba. Yes, terlalu lama. Cuma karena Kipin pakai penjelasan ya tadi ya, secara strategi. Nah, tapi kalau Anda mau main aman ya, Anda mau main aman, Anda memakai formula. Caranya gimana Kipin kasih? 2 akar 3 sin X min 2 cos X sama dengan 2 akar 3. Ilmu ini digantikan cos X min alfa. Oke, ini konsep. Alfanya berapa? Yang namanya alfa adalah depannya sin 2 akar 3 dibagi depannya cos min 2. Oh, depannya plus, ini min, ini KW. Sini plus X, cosnya min KW2. Kalau KW2 berarti 180 min akar 3, tangan akar 3 adalah 60, berarti alfanya adalah 120. Jadi Kipin tulis di sini adalah cos X min 120. Ya, 2 akar 3 Kipin tulis. K-nya gimana? Oh, gampang. Yang namanya K adalah koefisien. Depannya sin 2 akar 3 kuadrat ditambah di sini min 2 kuadrat, berarti Kipin hitung ketemunya 4 kali 3 12 ditambah 4 berarti ketemu akar 16. Jawabannya berarti Kipin tulis di sini. Nah, kalau Anda jawabannya 4.
berarti Kipin tulis di sini 4. Nah, kalau Anda sudah tahu ilmunya begini, berarti Kipin tulis cos X min 120 sama dengan 2 akar 3 bagi 4 berarti sama dengan setengah akar 3. Berarti cos X min 120 sama dengan cos berapa sih nilainya setengah akar 3? Berarti cos 30. Setelah Anda tahu gini, Kipin naikkan ke atas. Berarti cos di sini X min 120 sama dengan cos 30. Kita punya teorema dari persamaan trigonometri. Itu adalah X min 120 sama dengan 30 plus K 360 persamaan 1. Jadi X sama dengan, pindah ke sini 150 ditambah K 360. Kita coba. Kalau K-nya 0, X-nya adalah 150. Kalau K-nya 1 lebih dari 360. Padahal ini intervalnya sama 360. Berarti jawabannya. Itu yang pertama. Yang kedua, X min 120 teoremanya adalah yang satunya 30, yang satunya min 30 plus K 360. Kipin tulis di sini X sama dengan min 120 pindah sini jadi 90 plus K 360. Sama konsepnya, hanya dimasukkan 0, X-nya ketemu, maka jawabannya adalah 90 dari 50. Ya, jadi tidak usah terlalu Kipin berarti nyoba-nyoba ini lama ya? Tidak lama. Kalau Anda basic perhitungannya cepat, dia lebih cepat daripada ini. Ya, oke. Lanjut, Kipin nomor terserah, itu versinya masing-masing masing-masing peserta maunya gimana itu terserah ya. 22 ya. Kipin kasih aja alternatifnya, kalau bisa begini ya begini, kalau begini begini ya, supaya Anda bisa punya basic ya, daripada kita ngikuti aturan daripada tutor masing-masing ya. Kan kita harus punya kebebasan masing-masing. Nomor 22 ya. 22 nilai dari ya, nilai dari ya, nilai dari kurang 8 nomor ya. Ini X mendekati berapa gitu nggak ketok. Limit X mendekati 0, waduh, sin 8X ditambah sin 4X, oke, dibagi 2X buka kurung cos 12X ditambah cos 8X adalah pilihannya A min 3, B min 3/10, C di sini 1/5, D di sini 3/10, E di sini 3. Kalau limit mengenai trigonometri, Kipin sudah pernah naikkan panjang lebar, harusnya lengkap dengan tutorialnya, dengan konsep-konsepnya, sudah sampai berapa seri ya. Itu capek loh jelasin, panjang, harusnya Anda paham ya. Basic daripada limit trigonometri itu satu, dia harus X mendekati 0. Oh, ini sudah oke, basic bagus. Yang kedua, limit trigonometri itu diusahakan tidak boleh dalam penjumlahan. Berarti Anda harus menciptakan suatu soal dalam bentuk perkalian ya. Sudah kenal? Oh, berarti ini penjumlahan, aku harus rubah dalam bentuk perkalian. Cos tambah cos juga harus dalam bentuk perkalian. Gimana Kipin? Nah, kita nulis. Berarti limit X mendekati 0, sin plus sin. Nah, Anda harus paham. Nah, ini kita bermain. Kipin nggak pernah ngapal loh. Sin tambah sin tuh jujur Kipin nggak pernah ngapal. Tapi Kipin pada waktu menjalankan trigonometri mengenai selisih penjumlahan, Kipin selalu ngomong sin alfa min beta, sin alfa plus beta, itu basic. Setelah Anda menciptakan basic itu, Anda mau dapat ini gampang kok. Ya, nah, dengan Anda membayangkan itu, ini langsung ketok, cus, gitu ya. Berarti kalau sin tambah sin itu adalah 2 sin cos. 8x tambah 4x 12x dibagi 2 6x cos 8x kurangi 4x itu 4x dibagi 2 berarti 2x. Ini konsep. Oh, Kipin kok tahu dari mana? Yo, Anda tengoklah videonya Kipin mengenai sinus ya. Kalau Anda bingung ya Kipin tampilkan gini, sin A ditambah sin B itu rumusnya adalah 2 sin A ditambah B dibagi 2, yang belakang itu pengurangan ya. Nah, ini kalau Anda kepingin tahu punya bayangan seperti apa bisa nalar, bukan Kipin apa, Kipin enggak apa, jujur Kipin
banget. Tapi Kipin nalar yang alfa min beta, alfa plus beta bisa menciptakan ilmu ini. Kipin maunya seperti itu, supaya Anda pada waktu 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, 1 tahun berikutnya Anda pasti apa? Kalau belajar konsep pasti apa? Kos sama, di sini ada kos A ditambah kos B ya. Kalau kos itu berarti 2 kos, berarti 2 kos yang di sini jumlah A plus B bagi 2 kok 2 kos. Benar ya? Kalau kos plus kos, betul nggak? Kalau kos plus kos, 2 kos, benar nggak gitu ya? Nah, jadi harus tahu, benar nggak kalau itu di situ 2 kos. Nah, nalar itu nalar, benar ya? Harusnya benar ya. Kalau 2 kos, ya benar. Ya, berarti Kipin tulis di situ adalah harusnya benar, nggak salah. Kalau kos plus kos itu 2 kos, ya kos min. Kalau kos min kos itu min 2 sin, berarti 2 kos A plus B dibagi 2, kos A min B dibagi 2. Selesai, kita tulis 2x ya. Kos plus kos ya berarti jadi 2 kos. 12x tambah 8x 20 dibagi 2 berarti 10x. Yang satunya kos, 12x dikurangi 8x, 4x dibagi 2 berarti 2. Ini cara. Gampang ya? Ya, gampang ya. Terus gimana Kipin? Oke, tenang. Kipin tulis lagi limit x mendekati 0 ya. Kipin tulis lagi di sini. 2-nya ini Kipin coret dengan ini. Berarti Kipin tulis sin 6x. Di sini ada 2x, di sini ada cos 10. Yang ditulis di dalam limit trigonometri adalah basic adalah x mendekati 0. Di sini adalah sin x per x. X per sin x, tangan x per x, x per tangan x, semuanya ini nilainya sama dengan 1. Ya, itu konsep. Jadi kalau aku punya soal seperti ini, berarti yang Anda tinjau yang ini lah, berarti sama dengan 6 per 2, x-nya dimasukkan 0 berarti cos 0, berarti 6 per 2 cos 01 berarti hasilnya 3. Jawabannya ya, Anda kepingin tahu mengenai limit, Anda bisa lihat di video-nya Kipin lengkap sekali ya. Nomor 23 ya. Kipin lengkap di sana, sudah tidak berbayar lagi, jadi free, jadi Anda bisa belajar dengan santai gitu ya. 23. Oke. Di situ ada tulis nilai limit x mendekati infinite ya. Oh ya. Di sini ada 2x min 1 min akar 4x kuadrat. Waduh. Min 4x min 3 sama dengan, di sini ada tulis A sama dengan min 4, B sama dengan min 1, C itu 0, D itu adalah 1, E adalah 4. Nah, ya, aku nggak suka. Ada formula loh, ini ada formula. Tapi Kipin nggak suka pakai formula ini, jujur Kipin nggak suka sekali ya. Ada formula. Kalau aku punya limit x mendekati infinite ya, ada formula dia mengatakan ax kuadrat plus bx plus c. Di sini dikurangi dengan syarat ininya harus sama, depan x kuadratnya harus sama. Berarti ini ax kuadrat plus px plus q ya. Ini rumusnya ada, pokok konsepnya ini harus sama. Kalau tidak sama gimana Kipin? Ya itu salah, infinite. Nah, ini konsepnya harus sama. Nah, kalau ini sama, Anda bisa mengerjakan dengan cepat. Jadi Anda ngerjakan tinggal B dikurangi P. Ya, B dikurangi P dibagi 2 akar A. Kipin suka? Nggak suka. Jujur aku nggak suka pakai rumus ini. Pada waktu ulangan, lu bikin seperti ini kacau. Ini B min P, min atau plus ya? Perlu pakai 2 enggak ya? Ini aku nggak suka. Ilmu ini nggak suka. Memang kalau kamu apa memang cepet. Tuh, Kipin ini gono akar. Terus gimana? Ya Anda ciptakan akar.
Justru aku nggak suka pakai rumus ini. Pada waktu ulangan, yuk bikin seperti ini kacau. Ini B min P, min atau plus ya? Perlu pakai 2 enggak ya? Nah ini aku nggak suka. Ilmu ini nggak suka. Memang kalau kamu apa memang cepet. Loh tuh Kipin ini gono akar. Gono akar terus gimana? Ya Anda ciptakan akar karena ini soalnya akar. Anda ciptakan akar supaya ciptakan akar dalam arti gini Kipin tulis. Ya Kipin coba ya. Boleh ya Kipin tulis ini Kipin tulis 2x min 1 kuadrat. Di sini Kipin tulis tetap 4x kuadrat min 4x. Ini kan bisa Kipin jadikan begini. Berarti kalau ini Kipin expand, kalau Kipin expand berarti nanti jadinya adalah 4x kuadrat min 4x plus 1 dikurangi akarnya ini tetap 4x kuadrat min 4x min 3. Secara konsep min 4 dikurangi kira min 4 dikurangi P. Oh dikurangi nih berarti min 4. Betul ya? Per 2 akar 4. Jawabannya berapa? Ya 0. Betul ya? Enggak, jawabannya 0. Ya. Secara konsep ya ini kan rumus. Ya, ini kan rumus. B min ini min 4 min P ini min 4 min plus ya. Aku enggak hafal. Jujur enggak hafal. Kalau Kipin punya soal seperti ini, Kipin enggak mau pakai cara ini. Ya biar dikatakan orang terlalu lama itu gak urus ya. Kita punya strategi sendiri ya. Itu RAM-RAM-nya kita kok. Kita punya RAM-RAM-nya sendiri. Kalau Kipin nggak mau pakai cara itu, Kipin tulisnya begini. Ya Kipin geser. Aku punya limit X mendekati tak hingga 2x min 1 ya. Tadi soalnya gini, min akar 4x kuadrat min 4x min ya. Kalau Kipin bilang gini, untuk menyelesaikan limit daripada infinite itu konsep utamanya soal harus dalam fraction. Stick. Valid. Wis gak boleh ditawar. Loh ini bukan fraction. Anda ciptakan fraction. Selesai. Kipin ciptakan fraction berarti dikalikan sekawan. Kipin tulisnya begini. Kalau ini min plus, gak usah ditulis. Begini aja. Kan katanya mau butuh cepat, Kipin cepat. Kipin tulis begini berarti Kipin langsung tulis limit X mendekati tak hingga. Ini kali ini berarti kuadrat, berarti 4x kuadrat min 4x plus 1. Akar kali akar, akarnya hilang tinggal min buka kurung 4x kuadrat min 4x min 3 per dalam kurungnya tetap di sini 2x min 1 ditambah akar square root 4x kuadrat min 4x plus 3. Ini hilang. Betul? Min 4x min hilang juga. Betul? 1 dengan ini berarti ketemu limit X mendekati tak hingga 4 per 2x min 1 ditambah akar gini menjadi, kalau sudah jadi fraction kita lihat dibagi pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat X. Atas punya enggak punya 0. Bawah punya enggak? Punya 2. Ya sudahlah, bla bla bla. 0 bagi ini ya sudah jawabannya 0. Ya daripada Kipin salah. Kalau Anda tulis oh ini mungkin plus min 4 tambah ini berarti nanti ketemu mungkin di sini kurang menarik ya 8. Oh di sini kalau Kipin yang jadi bikin soalnya tak kasih di sini 2 ya supaya Anda punya tingkat keraguan-raguan. Oke? Jawabannya C. Setuju ya? Kipin intinya terserah Anda mau pakai cara apapun itu terserah, Kipin tak melarang ya. Cuma konsep seperti ini Kipin tidak suka memakai formula, tak suka memakai hafalan formula. 24 ya. Kamu ngapal no formula itu sampai kapan gitu ya. Kalau kamu nggak pakai konsep tuh susah banget ya. Nomor 24. Ada 24, kurang 6 nomor ya. Limit X mendekati min 2. Limit X mendekati min 2, betul ya min 2. Nggak kelihatan gini. X mendekati min 2. Di sini ada X plus 6, di sini ada sin X plus 2 dibagi, di sini ada X kuadrat min 3X min 10. Pilihannya A sama dengan min 4/3
B-nya ada min 4/7, C-nya ada min 2/5, B-nya ada 0, E-nya ada 1. Ya, Anda boleh bikin. Nah, Ipin bilang gini, limit daripada trigonometri basicnya harus X mendekati 0. Loh, ini gak 0 Ipin. Nah, nanti dulu. Ya. Supaya 0, ya kita kan Ipin bilang, aku gak suka, aku suka ini 0. Gak boleh. Kadangkala ada yang langgar, kadangkala nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Cuma Ipin basicnya aja. Ipin kalau nggak dirubah pun nggak masalah. Ipin kasih. Kalau ini X mendekati min 2 berarti ada sesuatu yang X plus 2. Ada sesuatu yang X plus 2. Artinya begini, Ipin tulis. Limit X mendekati min 2. Di sini X plus 6-nya tetap. Di sini, nah ini ada X plus 2. Berarti nanti di sini ada pemfaktoran pasti X plus 2. Kalau ndak X plus 2 itu nggak mungkin. Perkalian min 10 jumlahnya min 3 berarti di sini pasti X min 5. Gitu ya? 2 min. Ini loh namanya 1. Sin X per X, sin M per M1. Jadi nggak perlu terubah. Tapi aku nggak suka sebenarnya. Secara naluri aku nggak suka pakai konsep ini. Aku selalu pakai basic. Oh, ini harus 0. Tapi memang kesuwen. Jujur memang kesuwen. Ya, tapi kalau mau diikuti pola seperti ini, para siswa kalau tak ikuti pola seperti ini, dia main sistem hafal. Ya, main sistem hafal. Kalau main sistem hafal nanti di tingkat kalkulusnya lemah deh. Ya, ini kelihatan memang 1. Oh, kalau ini per ini 1, berarti tinggal X-nya dimasukkan min 2. Min 2 tambah 6 per min 2 min 5 berarti 4 per min 7. Jawaban itu. Kalau Ipin mengerjakan basic berarti X plus 2 itu sama dengan M. Maka ini menjadi limit M mendekati 0. Oh, berarti setiap X diganti M min 2. Oh, berarti X M min 2 tambah 6. Ipin tulis M min 2 tambah 6. Di sini jadi sin M. Tetap ini Ipin kan tetap jabarkan kan. Tadi X plus 2, X min 5. Setiap X Ipin ganti menjadi X plus 2-nya ini Ipin ganti M. Yang X minimanya Ipin jadi M min 2 dikurangi 2. Jadi Ipin tulis di sini limit M mendekati 0. Di sini adalah M plus 4. Di sini adalah sin M per M. Di sini M min 7. Ini loh. Nilai ini secara frontal kita kenapa? Sin X per X. X per sin X itu sama. Kalau kita ngomong sin X plus 2, X plus 2 dipaksakan. Iya, dipaksakan. Jadi ini nilainya 1, maka Ipin tulis M-nya tinggal 0 tambah 4, 0 dikurangi 7, min 4 per 7. Sebenarnya sama, cuma Ipin tidak suka. Ya, kalau nanti sudah soalnya kompleks, lemah. Teorema ini lemah. Ya, Ipin lanjut di soal nomor 25. Itu terserah. Kalau Anda mau memakai langsung itu terserah. Ipin selalu main konsep. Nomor 25, 5 nomor lagi ya. Oke, sebentar lagi selesai ya. Supaya terciptanya record yang bagus ya. Nomor 25 ya. Ya, Ipin berharap pelajar di seluruh Indonesia bisa mengikuti ya, bisa mulai latihan persiapan TKA. Titik balik ya, titik balik maksimum. Titik balik maksimum dari fungsi ya, dari fungsi fx sama dengan x pangkat berapa ini? X pangkat 3 min 3x kuadrat berapa ini? Min 9x ya. Min 9x adalah ya pilihan A 81 untuk x sama dengan sebentar dari TikTok sebentar. Hampir sedikit ini ya, bentar ya TikTok sana ya. 81 untuk x sama dengan 3. Yang B 81 untuk x sama dengan min 3. C di sini 5 untuk x sama dengan min 1. D
5x sama dengan 1. Di sini 12 untuk x sama dengan 1. Nah, untuk jawab gini gimana Kipin? Gampang. Kipin sudah bilang namanya titik balik maksimum, titik balik minimum itu sama dengan konsep titik stasioner. Sesuatu maksimum, sesuatu minimum selalu f aksen sama dengan konsep. Ya, Anda bisa lihat aktivitinya Kipin mengenai stasioner lengkap. Ya, lengkap itu sudah Kipin buatkan. Ya, Kipin buatkan untuk kalian. Ini diturunkan berarti 3x kuadrat, diturunkan 3x kuadrat, 2 diturunkan berarti min 6x, ini diturunkan berarti min 9 sama dengan 0. Selesai. Terus Kipin bagi 2x bagi 3x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Langkah berikutnya dibuat pemfaktoran, kemudian Anda buat garis bilangan. Kipin sudah bilang ada step-step, interval naik, interval turun, fungsi naik, fungsi turun, maksimum, minimum. Langkah-langkahnya urutannya seperti ini. Lanjut ya, Kipin lanjut di sini. Difaktorkan perkalian min 3 berarti x min 3, x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3, x sama dengan min 1. Kipin tulis di sini min 1, Kipin tulis 3, diuji. Masukkan angka terserah, harus sebelah kanan. Loh Kipin kenapa? Ya, dicoba masuk angka, tidak suka. Kipin punya teori magis sendiri. Kipin masuk angka sebelah kanan supaya lebih cepat. Angka berapa? 100, 1000 deh. Ya kan enak ya, atau 10. Ya, sebelah kanan 10, masukkan di sini 10 plus, masukkan di sini 10 plus. Habis plus ngelewati 3, ini pangkat ganjil selalu berupa tanda. Melewati min 1 berasal dari pangkat ganjil, asalnya min 1 berarti plus. Ya, Anda mau tanya, lu Kipin kok bisa begitu? Ya, Anda coba lihat mengenai Kipin, mengenai inequality. Kalau Kipin jelaskan nanti nggak selesai. Terus bahasanya, mau tahu maksimum minimum? Biasanya para tutor memakai turunan kedua. Kipin nggak suka. Pakai turunan kedua. Iya, kalau turunan pertamamu aman, kalau turunan kedua pertamamu gak aman, turunan kedua tambah salah. Setuju ya? Kipin memakai gini, dari sebelah kiri plus berarti naik, melewati min 1 min berarti turun, melewati 3 plus naik. Sing ditanya maksimum berarti ini max. Gampang. Lopo bingung. Oh berarti x sama dengan min 1, pilihannya min 1 cuma ini toh. Ya jawaban ini gak usah dihitung, kita nulis. Benar gak? Min 5, min 1. Ya karena pilihannya min 1 cuma 1. Ya aku jawab C lah. Ya coba ya, masuk min 1 di pangkat 3. Berarti jangan masukkan di sini ya. Kalau kamu masukkan di sini pasti 0. Harus masukkan di function awalnya. Min 1 pangkat 3, min 1, min 1 pangkat 2, 1, min 3, dan min 1 berarti plus 9. Oh ya wis, min 4 plus 9. Ya sudah lah 5. Jangan dicoba. Rugi kamu ya. Di situ sudah ada pilihan nih. Min 1 cuma 1 kemungkinan, kita coba ya. Langsung bus ya. Hemat waktu. Kecuali min 1-nya ada 2 jawaban. Di sini min 1, di sini min 1, baru kita mikir ya. Lanjut nomor 26. 4 nomor lagi. Ya sabar ya. Kipin sudah capek sebenarnya ya, 26, tapi demi untuk ciptakan record, untuk dibagikan ya, Kipin ucapkan diketahui fungsi ya, diketahui fungsi ya, fungsi hx sama dengan berapa ini ya, cos pangkat 3 ya, kakek Kipin ini, ya cos pangkat 3 ya, x kuadrat plus 5 adalah di sini ada ya cos pangkat 3. Ini turunan fungsi, dia bilang turunan ya, turunan fungsi h adalah h aksen ya, maka h aksen adalah ya ini tok lah ya. Sebenarnya Kipin bisa langsung tulis turunannya piro semua titik ya. Di sini ada pilihannya A, Anda boleh coba. Di sini ada 3x sin x kuadrat plus 5 cos kuadrat
X kuadrat plus 5. Pilihannya B. Di sini min 6X sin kuadrat X kuadrat plus 5 cos X kuadrat plus 5. Pilihannya C. Di sini ada 6X sin 2X kuadrat plus 10 cos di sini X kuadrat plus 5. Sebenarnya cepet aja kalau Kipin nggak usah nulis gini ya, cuma kan nggak enak gitu ya. Min 3X supaya kalian juga bisa nyoba gitu, berharap. Sin 2X kuadrat plus 10 cos X kuadrat plus 5. Pilihan E adalah 3X sin X kuadrat ditambah 5 cos 2X kuadrat ditambah 10. Nah, kalau aku punya soal seperti ini, turunan pertama gampang. Nah, Kipin juga sudah ada di lab DVD-nya Kipin. Cos pangkat 3 X kuadrat plus 5. Kipin punya basicnya gini. Pangkatnya turun 3 cos pangkatnya kurang 1 berarti 2 ya, pangkatnya turun terus pangkatnya kurang 1 dan cos menjadi min sin ya, menjadi min sin dalamnya tetap ya, dikali dalamnya diturunkan 2. Ada alurnya, pangkat turun pangkat kurang 1, cos menjadi min sin, dalamnya menjadi 2. Terus gimana? Kita lihat ada pilihannya enggak kan? 3 kali min 2 ini min 6x kuadrat, min 6x cos kuadrat, min 6 cos kuadrat, min 6 cos kuadrat x kuadrat sini. Ada, enggak ada. Min 6x enggak ada gini. Ya enggak ada ya, kalau cos kuadrat di sini 3x. Di sini kalau cos kuadrat 3 kali 2 6x, berarti enggak mungkin. Berarti dia dirubah menjadi tipe ini. H aksen. Kipin tulis minnya, Kipin taruh depan ya, boleh ya? Min 3 cos ini Kipin tulis cos X kuadrat plus 5. Kipin pecah menjadi 2 cos X kuadrat plus 5. Udah ya, cos kali cos ini sinnya tetap Kipin tulis di sini sin X kuadrat plus 5, di sini 2X. Artinya nilai ini ya, kita punya 2 sin X cos X itu adalah sama dengan sin 2. Berarti kalau cos sin ini kali 2 berarti Kipin tulis menjadi ini dulu Kipin tulis min 3 kali X berarti min 3X cos ininya tetap X kuadrat plus 5 cos sin berarti jadi sin 2 alfa. Sin 2 kali ini berarti 2X kuadrat ditambah 1. Ada enggak jawabannya? Min 3X cos X kuadrat sin 2X kuadrat plus 2, itu jawabannya. Oke ya, jadi konsep permainannya seperti itu ya, enggak usah panik. Nomor 27 lanjut ya, cepet ya, supaya tuntas ini ya. Kalau sudah sampai 30 pegang rasanya gitu ya. Tugasnya sudah selesai. Nomor 27 ya, lanjut ya. Kata-katanya panjang ini ya. Dia bilang gini, perusahaan konveksi ya, perusahaan konveksi ya, itu tulis saja perusahaan konveksi memproduksi ya, memproduksi X unit kemeja dengan biaya total ya, dengan biaya total dapat dihitung dengan formula, dengan rumus. Dia bilang dengan rumus BX sama dengan 25.000 ditambah 33.000 X ditambah sepertiga X kuadrat, betul ya, sepertiga L kuadrat ya. Setiap kemeja, dia bilang setiap kemeja dijual ya, dijual dengan harga RP, dengan harga RP berapa ini? 85.000 per unit ya.
Dia jika perusahaan ingin memperoleh, jika perusahaan ingin memperoleh keuntungan maksimum, dia bilang kemeja harus diproduksi sebanyak. Sebanyak titik. Ya capek lu nulis gini. Kalau nggak ditulis ya enak, kalau ditulis ya capek ya. 12.000, B di sini adalah 17.000 unit, C di sini adalah 26.000, D di sini adalah 78.000, E adalah 104.000 ya. Anda kalau mau bikin silakan ya. Kurang sedikit rangkum, lanjut berikutnya udah ada kata-kata enak ya. Nah, untuk mencari sesuatu maksimum minimum, Pipin sudah bilang itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Sebelum Anda turunkan, Anda harus menciptakan sebuah formula. Yang diturunkan itu fungsinya apa? Kalau ditanya volume maksimum, berarti Anda harus cari volume. Kalau Anda ditanya luas maksimum, berarti Anda harus mencari luas. Karena yang maksimumnya luas. Nah, di sini dia bilang keuntungan maksimum, berarti Anda harus mencari function daripada keuntungan. Nah, untuk mencari function keuntungan, profit sama dengan Pipin tulis. Untuk mencari profit berarti logiknya adalah harga jual dikurangi biaya. Harga jual kurang biaya. Harga jualnya berapa? 85 per unit. Berarti Pipin tulis adalah 85.000 kali X. Loh, Pipin kenapa kok kali X? Karena biayanya ini adalah biaya X. Biayanya adalah biaya bukan per unit, tapi biaya X unit. Kecuali kalau dia sini ngomong biaya per unit adalah ini, baru Pipin tidak perlu kalikan X. Karena ini biaya X unit, ya berarti harga jualnya Pipin harus kalikan dalam X. Ya berapa kemeja ya X ya, dikurangi biayanya di sini ada 25.000 ya, 25.000 ya, ditambah 33.000 ya X, oke, ditambah di sini sepertiga X kuadrat. Selesai. Anda ngitung ya, langsung aja ya, 85.000 dikurangi ini berapa ya? Ngoleng Pipin ya, berapa? 52.000 betul ya? 52 betul ya? 52, oh ya, 52.000 X, ini kurangi berarti min 25.000 dan ini min berarti min sepertiga X kuadrat. Ini namanya profit. Nah, kalau sudah ketemu function daripada profit, turunan pertama sama dengan 0. Ini diturunkan berarti 52.000. Ini diturunkan 0, ini diturunkan. Berarti min 2/3 X sama dengan 0. Berarti 52.000 sama dengan dipindah ke kanan 2/3 X. Gampang ya. Duanya ini dicoret 26. 3 kali 6, 3 kali 26 berarti 78. Nolnya 3, 1, 2, 3. Berarti 78.000 kemeja. Gampang ya, jadi logiknya seperti itu. Oke ya, semoga mengerti ya. Nomor 28 ya. Tapi ini biasanya kadang kala soalnya dia bilang 85 satuan ribuan, berarti tidak boleh tulis 000, berarti harus nulisnya 85 ya, logik ya. Ini tergantung dari soalnya. Jadi biasanya ya 28. Nah ini Pipin suka kalau soal nomor 28 tidak perlu memakai kata-kata yang banyak ya, capek nulis. Kalau Anda punya bukunya enak ya, cuma supaya terjadi recordnya bagus saja ya. Hasil dari integral, betul ya, integral. Di sini akar berapa ini? X pangkat 3 dx adalah, wah kalau soalnya kayak gini yang Pipin kerjakan yang ini ya. Berarti A di sini 2/5 X pangkat 2 akar X plus C
B di sini ada 5/2 X kuadrat akar X plus C. Di sini C adalah 2/5 X akar X. C nya gak usah tulis lah ya, sampai Ipin tulis gini ya. D di sini ada tulis 5/2 X akar X. E di sini ada 2/3 X kuadrat akar X. Ya, ini ada plus-plusnya ada, tapi kita nggak nulis ya. Hemat ballpoint. Caranya nulisnya gimana? Di dalam basic integral Ipin sudah tampil level integralnya main gitu ya. Anda kalau mau belajar bisa lewat di sini titiknya Ipin ya. Di sini Ipin tulis ya, di sini Ipin tulis integral square rootnya dikeluarkan. Berarti harus jadi basic adalah X pangkat 3/2. Ini sudah basic. Terus gimana kalau integral pangkatnya ditambah 1? Ipin nggak suka tulis ini. Ipin suka yang tulis pangkatnya dulu. Tambah 1 berarti ini 5/2. Kalau ini 5/2 di sini 2/5 plus C. Loh, Ipin jawabannya apa? Gampang. Anda nggak usah panik. Ini artinya 5/2 2/5 berarti X pangkat 2 X pangkat setengah plus C. Artinya 2/5 X kuadrat pangkat setengah artinya square. Saya tinggal lihat nanti 2/5 X kuadrat, 2/5 X kuadrat. Jawabannya gampang ya. Jadi nggak usah panik gitu soalnya. Nomor 29. Dua nomor lagi. Dua nomor lagi. Luar biasa, 2 nomor lagi akhirnya sudah selesai ya. 2 nomor lagi ya. Lega Ipin ya. Nanti Ipin lanjutkan lagi di lab berikutnya nomor 31 sampai nomor, nggak mungkin Ipin bahas semua ya. 29 karena downloadnya itu susah, benar susah. Hasil dari integral 3x min 1 dibagi, di sini ada 3x kuadrat min 2x plus 7. Astaga, ini pangkat berapa ini ya? Pangkat kak ketok gini nih. Pangkat 8 ya. Pangkat 8 ya, pangkat 8 begini ya. Dx adalah ya, nggak kelihatan ya. Ipin coba ya. Jawabannya A sama dengan 1/7 3x kuadrat plus 2x plus 7 pangkat, astaga agak ketok ini, pangkat 8 plus C ya. B di sini ada 1/14 3x kuadrat plus 2x plus min 7. Ini min 7 sekarang. Ini plus 7, ini min 7, ngawur. Hati-hati ya. Min 7 pangkat, ikuti aja lah. 7 plus C. Yang C di sini adalah min C plus ya, 1/14 3x kuadrat min 2x plus 7 pangkat 7 plus C. D di sini min 1/14 3x kuadrat plus 2x min 7 pangkat 7 plus C. Di sini E adalah min 1/14 3x kuadrat min 2x plus 7 tutup kurung pangkat 7 plus C. Gampang sebenarnya. Ipin ngomong ini, lek ini min 2x ya kabeh harus min 2x. Ini salah lah. Ini salah. Pilihan ini yang ini. Anda konsentrasi, kok kenapa pilih? Loh, ini min 2x itu pasti min 2e. Pasti min 2e, gak mungkin. Berarti aku udah usah ngitung ini. Pilihannya kak C dan D. Ya C A B E dan A B N B ya selesai. Ya, ini kalau kita main cap-cip ya, kita main strategi. Nah, kalau kita hitung gini. Basic Ipin punya gini, 3x min 1. Soal ini adalah substitusi. Ilmu substitusi Ipin sudah pernah ngomong. Di dalam kurung itu dimisalkan U. Kalau ini dimisalkan U pangkat 8, berarti DX harus diganti DU per turunannya U. Turunannya ini adalah 6x min 2. Konsepnya harus hilang. Kalau tidak hilang, berarti Anda harus memakai konsep lain lagi. Ya, Anda kalau kepengen tahu trik integralnya Ipin lengkap 1, 2, 3 supaya basicnya Anda kenal. Ipin tulis harus konsepnya hilang, berarti 3x min 1
per U pangkat 8 D. Kalau pengen tahu trik integralnya Kipin lengkap 1, 2, 3 supaya basicnya Anda kenal. Kipin tulis harus konsepnya hilang, berarti 3x min 1 per U pangkat 8 D U per 2-nya keluar berarti jadi 3x min 1 hilang. Nah, kalau sudah hilang berarti teoremanya setengah U pangkat 8 jadi U pangkat min 8 di U. Ini sudah jadi basic. U pangkat min 8 ditambah 1 berarti U pangkat min 7 berarti 1 per min 7 2 berarti jadi min 14. Maka Kipin tulis di sini adalah minnya naik atas ya, berarti min 1 per 14. U-nya adalah ini, berarti Kipin tulis 3x kuadrat min 2x ditambah 7 pangkat 7. Selesai. Berarti jawabannya min. Oh, yang ada min ini kayaknya ya. Min 14 3x kuadrat min 2x plus 7. Jawabannya satu nomor plus 1. Oke? Ya, satu nomor lagi, nomor 30. Lanjut Kipin ya. Oke, berikutnya nanti Kipin nomor 31. Kipin segera membagikan ya. Kecuali kalau Kipin nggak bagi enak, kita perlu download ya, enak ya. Download itu susah banget ya. Habis memorinya banyak ya. Di sini ada tulis jika nggak jelas ini, tulisan jika ya, jika min 1 sampai 0 ya, min 1 sampai 0 atau ini, oh sebentar, min 1 sampai 0 ax plus b dx ya sama dengan 3. Terus di sini ada 01 ax plus b dx ini sama dengan 5. Maka nilai a tambah b sama dengan ini titik, a-nya 8, b-nya 6, c-nya 2, d-nya min 2, e-nya min 4. Oke, satu nomor selesai ya. Jawabannya gimana Kipin? Oh gampang. Sebentar Kipin analisa dulu, kalau ada soal gini langkahnya apa hubungannya a plus b ya, Kipin juga nggak ngerti ya. Kipin tulis ya, artinya apa kalau ditanya begini. Kipin coba menganalisa ya, Kipin tadi berpikir ini digabung, oh ternyata nggak ada hubungannya. Oh bisa loh digabung ini secara konsep 1 min 1 ini ganjil ya. Kok bisa ya Kipin boleh nggak naikkan gini. Berarti Kipin nulis gini, min 1 0 ax plus b dx ditambah 0 1 ax plus b ini ya dx itu sama dengan berarti 3 ditambah 5. 3 tambah 5 berarti di sini 3 ya, di sini 3. Kipin tulis gini aja dulu ya, Kipin tulis gini aja dulu supaya enak ya. Kipin tulisnya gini, ini tak tambah ini berarti bisa jadi nolnya sudah sampai, berarti min 1 sampai 1 ax plus b dx. Lah selesai gini kan. Nah, kalau digabung kan seperti ini. Berarti kalau digabung berarti ini min 1 0 0 1 berarti jadi min 1 sampai 1 ax plus b. Untuk apa Kipin? Gak mau ngitung dewek, ini ngitung dewek bisa. Ya bisa sih, gak masalah. Kita nulis kalau Kipin gandeng gini memakai satu. Karena ini tepaan satu teorema, Kipin bisa langsung gandeng. Jadi 3 tambah 5 sama dengan ini kalau diintegral. Kalau ini diintegral berarti jadi a per 2 x kuadrat ditambah bx dimasukkan min 1 1. Oke? Ya, min 1 1. Oh iya. Emang aneh gak temu ya? Kayaknya salah strategi deh. Coba sih ya. 8 Kipin coba 8, x-nya dimasukkan 1 berarti a per 2, masukkan 1 berarti b, dikurangi masukkan min 1 berarti a per 2, dimasukkan min 1 berarti jadi min b.
Kita coba ya. Coba kita berarti 8 sama dengan A per 2 ditambah B min A per 2 plus B. Oh hilang. Berarti 8 sama dengan 2B, B-nya didapat 4. Oh kalau B-nya 4 gimana? Oh tak salah satu aja pakai emisinya. Pakai gini aja berarti AX plus B di sini 01, berarti kan sama dengan A per 2 X kuadrat plus BX. Di sini Kipin masukkan 01, dimasukkan 1. Di sini berarti A per 2, masukkan 1 berarti B, dikurangi 0 plus 0 ya, X-nya dimasukkan 0, 0, katanya sama dengan 5. Nah, Kipin tulis A plus 2 ditambah B sama dengan 5, B-nya diketahui 4, berarti Kipin tulis A per 2 ditambah 4 sama dengan 5, berarti A per 2 sama dengan 4 pindah ke sini jadi 1, berarti A-nya didapat. Betul ya? Kalau A-nya 2, oh ditanya A plus B, ya 2 tambah 4, berarti dapatnya jawabannya adalah oke, gampang ya. Jadi cukup sekian ya. Jadi sampai 30 nomor cukup lumayan ya. Jadi simulasi kedua 2 hari sudah kita selesaikan. Oke, terima kasih yang sudah hadir, yang berminat untuk belajar. Terima kasih yang sudah berbagi-bagi ya, sudah ngetep-ngetep. Kipin ucapkan terima kasih ya. Kalau Kipin tidak bisa tanpa dukungan dari kalian, kalau Kipin lab percuma ya. Jadi semoga record ini cepat dibagikan supaya Anda juga bisa belajar ya untuk mempersiapkan TKA. Dan tadi kan teman-teman Anda sampai di pelosok Indonesia mungkin barangkali ada kesulitan untuk belajar TKA, matematika. Wih sulit ya. Kalau baca buku di sini memang ada pembahasan, tapi belum tentu Anda bisa mengerti pembahasannya. Kalau kecuali dengan audio visual, mungkin setidaknya agak membantu sekali. Oke, terima kasih ya. Dan ditunggu aja di Picotnya Kipin bagikan. Hari ini mungkin Kipin akan bagikan seri 5, seri 6, seri 7 ya. Kipin usahakan. Oke, terima kasih. Mau lihat yang di samping? Boleh, silakan. Nanti Kipin pasti bagikan ya. Anda gak jangan khawatir, Kipin pasti bagikan. Mungkin kasih waktu ya jawabannya ya. Nanti Kipin akan bagikan. Jangan khawatir, Kipin pasti akan bagikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya. Sekali lagi, kalau ada tutur kata yang salah, Kipin mohon maaf dan bagikan ke teman-teman Anda yang sangat-sangat membutuhkan untuk pelatihan TKA. Semoga ini sangat membantu kalian di dalam belajar. Terima kasih. Kipin mohon pamit. Bye-bye.